Shalom pemirsa Online TV dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali dengan saudara untuk membahas pelajaran sekolah Sabat bersama Universitas Advent Indonesia. Saya Wilson Sabato akan memandu jalannya diskusi ini, dan diskusi ini akan dilakukan bersama-sama dengan para hamba Tuhan, pendeta, gembala Universitas Advent Indonesia. Bersama dengan saya, Pendeta Tawaris Laya. Shalom Pak Pendeta. Shalom Wilson, salam pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang kembali belajar bersama dengan Anda, mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan Pendeta Novi Patah. Shalom Pak Pendeta. Shalom Wilson, shalom saudara-saudara pemirsa dan pelajar-pelajar Alkitab. Kembali kita akan berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelajaran sekolah Sabat ini. Ya, Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan lebih lanjut, kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Pendeta Tawaris Laya. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mau belajar firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan menuntun pemikiran kami sebagai narasumber, sehingga kami bisa menjelaskan kepada pemirsa firman ini dengan baik, dan mereka terberkati melalui firman pengetahuan akan Tuhan yang kami sampaikan pada saat ini. Sertai kami dalam belajar ini, dalam diskusi ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara, kita telah masuk dalam pelajaran yang ke-11 dengan judul Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Ayat hafalan yang diambil terdapat dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Dalam pelajaran ini dibuka dengan satu kisah yang ditulis di majalah Guide, yaitu seorang anak laki-laki yang yatim piatu bernama Dennis, yang dia dipisahkan oleh raja, oleh orang tuanya dari rajanya. Dan ini membuat dia membenci raja tersebut. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa raja melakukan hal itu untuk memisahkan dia daripada wabah hitam yang timbul di negeri itu, membuat Dennis akhirnya mengerti sebenarnya kebenaran yang dilakukan oleh raja tersebut. Hal yang sama juga mungkin terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, bahwa kita seringkali memandang Allah dengan cara yang sama seperti Dennis memandang raja. Kita seringkali ketika melihat kejahatan, membuat kita membenci Allah. Tapi apa yang Yesus lakukan adalah sesuai dengan ayat hafalan kita, bahwa Yesus datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan itulah yang menjadi fokus dari pelajaran kita dengan judul Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Kita akan melihat apakah yang Yesus perbuat bagi umat-umatnya pada saat ini, dan bagaimana kita merespon apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Kita akan melihat pelajaran ini dari hari ke hari, dan hari Minggu dengan judul Kristus Sang Pemenang. Saya akan bertanya kepada Pendeta Fatah. Pak Pendeta, setan disebut sebagai penguasa dunia ya. Dalam Alkitab ia menyesatkan, menuduh, dan bahkan juga menguasai dunia. Tapi bagaimanakah Alkitab juga menyatakan bahwa sekalipun iblis itu disebut sebagai penguasa, Yesuslah yang adalah pemenang atas iblis. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari Alkitab, bagaimana Alkitab menggambarkan setan ini, dia disebut penguasa dunia, ya. Dia telah menipu seluruh dunia sejak permulaan. Kemudian dia memfitnah, menuduh Allah dan umatnya di sorga. Kemudian dia juga telah menjadi penguasa yang merampas dunia ini. Tetapi kita perlu ingat, sekalipun dia sudah menjadi penguasa dunia yang merampas kekuasaan Allah, tapi Yesus tetap raja di atas dunia ini. Dan di dalam Alkitab kita boleh temukan berbagai macam kisah bagaimana Yesus atau Allah juga dengan berbagai cara untuk melawan setan.
Inilah pertempuran kosmis gitu. Setan berbagai cara untuk menyerang Allah, tapi Allah juga tidak mau kalah. Dia akan berbagai cara untuk menyerang setan. Apa teknik yang setan pakai, Tuhan juga akan gunakan teknik yang sama dan akan kalahkan dia. Ya, contoh, waktu orang-orang Israel di padang belantara digigit oleh ular berbisa, apa yang Allah perintahkan kepada Musa? Naikkan itu buat buat ular dari tembaga. Ular yang sama tapi menunjukkan bahwa Tuhan lebih perkasa dari ular yang setan buat. Bagaimana dengan pertempuran dengan waktu di Firaun ya? Musa dan ahli-ahli sihir. Mereka gunakan ular, Musa juga gunakan tongkat untuk menelan ular. Jadi kita lihat di sini betul-betul ada peperangan antara Tuhan dan setan, dan Tuhan selalu menjadi pemenang. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat tema kita dalam pelajaran ini, di dalam Yohanes 18 ayat 37, kita lihat firman Tuhan berkata, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi di sini kita melihat bahwa untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, untuk menjadi pemenang, untuk menunjukkan kebenaran itu yang sebenarnya. Dan Yesus adalah pemenang atas iblis. Ada 3 hal di sini, di mana dia datang ke dalam dunia untuk memberitakan kesaksian tentang kebenaran, tadi Yohanes 18 ayat 37. Kedua, melalui salib, Yesus secara luar biasa menunjukkan kebenaran dan kasih Allah yang sempurna. Kita boleh lihat di Roma 3, 25, 26. Nanti kita akan bahas itu lebih lagi di hari berikut. Kemudian dengan demikian menyangkal tuduhan fitnahan iblis yang dia lakukan dalam Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Kemudian yang ketiga, Yesus pada akhirnya akan menghancurkan kerajaan iblis yang tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita pelajari itu minggu yang lalu. Jadi menunjukkan bahwa dari ayat-ayat Alkitab ini, Yesuslah pemenang dan dia akan menjadi pemerintah untuk selama-lamanya. Dengan demikian, poin yang penting bagi kita adalah kalau Yesus pemenang, kita boleh menjadi pemenang dengan Yesus setiap hari, ya. Dan inilah jaminan yang kita boleh miliki. Demikian. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi Kristuslah pemenang atas iblis dan menjadi jaminan bagi kita untuk boleh percaya kepadanya. Kita akan melihat dalam pelajaran selanjutnya dalam pelajaran di hari Senin dengan judul yang adil dan yang membenarkan. Saya rindu bertanya kepada Pendeta Laya. Pendeta, dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan bahwa pekerjaan Kristus adalah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, apa yang sebenarnya Yesus lakukan untuk membatalkan pekerjaan iblis? Ya, terima kasih. Tadi udah disampaikan sedikit sama Pak Pendeta Patah bahwa Tuhan itu melakukan berbagai macam cara untuk mengalahkan iblis. Tuhan Yesus Kristus itu melakukan banyak pekerjaan untuk membatalkan pekerjaan iblis. Tuhan tidak sampai di situ saja. Yesus menyatakan dirinya di atas dunia ini, tujuannya untuk menggagalkan pekerjaan iblis. Di dalam menggagalkan pekerjaan iblis ini, tidak secepat yang kita harapkan. Semua ada proses. Jadi ada proses yang dilalui oleh Tuhan untuk menggagalkan, untuk melenyapkan kekuasaan iblis di atas dunia ini. Yang pertama itu melalui salib. Melalui salib, salib itu membuktikan bahwa Tuhan itu adil dan pengasih. Setan menuduh bahwa Tuhan itu tidak sepenuhnya adil dan tidak sepenuhnya pengasih.
Dia tidak bilang tidak adil dan tidak mengasihi. Dia coba samar-samarkan tidak sepenuhnya adil dan tidak sepenuhnya pengasih. Dengan menyatakan Yesus dan mati di atas kayu salib, tuduhan ini benar-benar salah. Karena Tuhan menunjukkan bahwa dia memang benar-benar kasih dan benar-benar adil. Jadi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu, setan itu benar-benar dinyatakan kepada dunia bahwa dia itu adalah penipu, pembohong, bahkan pembunuh yang sesungguhnya. Melalui salib, Tuhan menunjukkan atau menyatakan ke seluruh alam semesta ini bahwa setanlah sebenarnya penyebab perselisihan ini, pertentangan ini, bukan Tuhan. Jadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita juga mengerti dan memahami bahwa memang kerajaan Tuhan itu, pemerintahan Tuhan itu, hukum Tuhan itu sempurna adanya. Melalui sejarah penebusan itu, Tuhan juga membuktikan dan meyakinkan melalui pekerjaannya bahwa pekerjaannya itu selalu menghasilkan apa yang baik bagi semua pihak yang ada di alam semesta ini. Itulah bukti dan pelajaran pada saat ini bahwa Tuhan itu memang benar-benar adil, benar adanya. Baik, terima kasih pendeta. Jadi itulah ya poinnya, bahwa di atas kayu salib maka itulah perbuatannya, cara Yesus untuk mematahkan perbuatan-perbuatan iblis, dan itu menghasilkan yang baik bagi kita semua. Sekarang kita akan lanjut kepada pelajaran di hari Selasa dengan judul Nyanyian Kekasihku. Kepada pendeta Fata, dalam Yesaya 5 ayat 1-4, pendeta, Tuhan digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang telah melakukan banyak hal bagi umatnya. Nah, dari perempuan ini apa yang dapat kita pelajari tentang tindakan Allah yang telah berbuat banyak dalam tanda kutip? Oke, bagus sekali ini ya. Kalau kita perhatikan dalam pelajaran ini tentang nyanyian kekasihku, ya, di mana tadi pendeta Tawaris sudah menjelaskan bahwa Allah telah menunjukkan cara untuk menaklukkan setan itu melalui kasihnya, ya. Itu adalah cara yang sangat menakjubkan. Di dalam pertempuran ini dia menaklukkan setan melalui kasih. Di mana? Di kayu salib. Tetapi mungkin orang bertanya, ya, haruskah Allah melakukan lebih dari yang dia telah lakukan untuk mencegah atau menghilangkan kejahatan atau menaklukkan kejahatan? Nah, kalau kita perhatikan dari kerangka kosmik ini, ya, bahwa ketika Tuhan bertindak, segala sesuatu dia lakukan itu sudah maksimal, ya. Tetapi dalam batas-batasan tertentu. Kita sudah pelajari minggu yang lalu hal itu, ya. Dia tidak bisa melakukan itu lebih dari aturan main yang sudah berlaku. Dan sebagaimana batasan moral, parameter, aturan main yang sudah dibuat itu, semua ini perselisihan yang terjadi ini adalah berbicara tentang karakter Allah yang dipermasalahkan oleh setan. Tapi dia sudah menunjukkan itu dengan kasihnya. Dia bisa melakukan, dia bisa binasakan setan sekaligus. Dia bisa lakukan, dia intervensi dengan kekuasaan dia yang maha kuasa di dalam perkara yang kita hadapi. Tapi ternyata semua itu ada apa? Ada batas. Batas karena Tuhan menghormati perjanjian yang sudah dibuat di dalam menghadapi konflik ini antara setan dan dia. Dan dia juga menghormati kebebasan memilih yang dimiliki oleh kita, ya. Sehingga Tuhan bertindak sesuai dengan aturan-aturan dan kebebasan memilih yang kita miliki sebagai umat. Nah, bagaimana
hubungannya dengan nyanyian kekasihku di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-4 ya. Yesaya di sini dia mau menggambarkan apa yang Tuhan Allah sudah lakukan untuk memenangkan pertarungan, dan siapa yang dipertaruhkan? Kita. Tuhan berperang untuk memenangkan kita manusia dan untuk membela nama Allah yang sudah dituduh dan dipersalahkan, difitnah oleh setan. Jadi inilah namanya peperangan kosmik itu. Tidak hanya peperangan terjadi di dunia antara manusia dan setan dan Allah, tetapi ini juga antara Allah dan alam semesta dan nama baik Tuhan. Nah, di dalam gambaran yang sangat indah ini, Yesaya menggambarkan tentang pertama dia seperti berpuisi ya. Dia menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Sebuah kebun anggur ya. Dan pemilik dari kebun anggur ini adalah Allah sendiri. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana upaya yang sudah dibuat ya di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2, dan di ayat yang ketiga tiba-tiba ayat ini switch kepada Allah sendiri yang langsung mengambil alih cerita ini. Dialah pemilik dari kebun anggur. Dan kebun anggur itu adalah melambangkan umat Allah. Dan dalam cerita ini dikatakan bahwa, saya baca ayat 3 dan 4, maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggur itu. Jadi Allah sendiri di sini mengatakan tentang adililah antara saya dan kebun anggur itu, antara saya dan umat Allah saya. Ya. Apa yang saya sudah buat bagi mereka? Saya sudah tanam anggur yang baik. Tetapi kok yang terjadi adalah anggur yang apa? Anggur yang asam. Atau di dalam terjemahan yang lain dibilang anggur ini jadi tidak berharga. Ya. Atau dalam bahasa Ibrani ini adalah artinya juga busuk. Di mana kebun anggur Allah tetapi menghasilkan anggur yang busuk. Ya. Nah, kalau Allah sudah berbuat berbagai cara untuk menunjukkan betapa dia mengasihi, dia sudah melakukan yang terbaik, bahkan mati di kayu salib. Tetapi kenapa umat-umat Tuhan, bangsa Israel, umat Allah, kok jadi begini? Kok tetap berdosa, kok tetap menyalahkan Allah? Ada yang jadi busuk, ada yang asam dan menjadi tidak berharga ini. Disinilah kita lihat, kalau boleh Tuhan mau berkata, dia akan katakan ayat 4, apalah lagi yang harus aku perbuat untuk kebun anggurku ini, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik, tapi kenapa asal? Inilah yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita ya. Tetapi mari kita melihat pada terang salib, Tuhan sudah menyerahkan nyawanya. Surga ini bangkrut oleh karena mau menyelamatkan kita. Terus apalagi yang Tuhan mau buat bagi kita? Seperti itu kalau mau dipertanyakan. Jadi inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya sudah, serahkan semuanya. Mau apa lagi kalian meminta? Oke, itulah. Baik, terima kasih pendeta. Jadi sangat indah bahwa apa yang dilakukan oleh Allah sudah semuanya bahkan untuk kita. Nah, sekarang kita akan lihat juga di pelajaran hari Rabu dengan judul perumpamaan Kristus tentang kebun anggur ya, hampir mirip kebun anggur juga, tapi ini dinyatakan dalam Matius pasal 21 ayat 33 sampai 39, itu tentang penggarap kebun anggur, tapi mereka menolak, bahkan juga menolak hamba Tuhan dan juga membunuh anak yang memiliki kebun anggur itu sendiri. Nah, apa pelajaran utama yang dapat kita ambil dari perumpamaan ini, pendeta Laya? Ya, terima kasih. Ini lanjutan dari pelajaran tadi ya, tentang pemilik kebun anggur. Perumpamaan yang
disampaikan oleh Yesus Kristus dalam Matius 21 itu ayat 33 sampai 39 itu memberikan gambaran kepada kita bahwa pemilik dunia ini dan pemilik alam semesta itu adalah Tuhan. Dia adalah pemiliknya. Lalu ada ciptaannya, ada yang tinggal di bumi ini. Dan ketika dia ingin mengambil bumi ini, ada yang mengadakan perlawanan, dia kirim anaknya, bahkan membunuh anaknya itu sebagai ahli waris. Jadi tentunya kita tahu ceritanya dalam Matius 21 ayat 33. Ada kebun anggur, pemilik kebun anggur, lalu pemilik kebun anggur ini mempercayakan kebunnya ini untuk dikelola oleh penggarap. Dia pergi, setelah tiba waktunya anggur ini panen dan menghasilkan buah, dia kirimlah pengerja-pengerja untuk mengambil hasil dari kebun anggur itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh penggarap ini? Mereka siksa itu pengerja yang dikirim oleh tuannya itu, dilempari dengan batu, bahkan dibunuh. Nah, tuannya berpikir, kirim lebih banyak. Dikirim lebih banyak, perbuatan yang sama dilakukan oleh penggarap-penggarap ini terhadap pekerja-pekerja yang dikirim pemilik kebun anggur ini. Lalu pemilik kebun anggur ini pikir, saya kirimlah anak saya. Kalau anak saya kirim, mereka pasti segan. Dikirim anaknya. Setelah dikirim anaknya, mereka bukannya segan. Mereka malah berpikir, ini kan ahli waris. Ahli waris, ya kita bunuh aja. Sehingga kebun anggur ini jadi milik kita kan. Jadi mereka bunuh anaknya. Ahli waris itu. Tuhan menggambarkan peristiwa ini atau memberikan perumpamaan kepada orang-orang pada saat ini dan kepada kita. Supaya kita mengerti, inilah yang terjadi. Tuhan itu pemilik alam semesta ini, pemilik bumi ini. Bumi ini telah jatuh ke dalam dosa, manusia yang jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan kirim nabi-nabinya. Tetapi nabi-nabi yang dia kirim supaya orang ini bertobat, malah mereka lempari dengan batu, bahkan mereka bunuh. Dikirim lebih banyak lagi nabi. Perlakuan yang sama dilakukan. Lalu dia kirim anaknya, Yesus Kristus. Bukannya mereka hargai, bukannya mereka dengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus itu. Malah mereka salibkan di atas kayu salib. Manusia salibkan. Lucifer sangat berperan di dalam hal itu. Apa yang menjadi pelajaran yang dari peristiwa ini? Dari sini kita dapatkan bahwa Tuhan itu melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan kita. Supaya kita selamat. Lalu Tuhan bukan tidak bisa untuk memusnahkan setan. Tetapi Tuhan tidak mau pekerjaan yang prematur. Tuhan itu bekerja sesempurna mungkin. Lalu Tuhan itu ingin mendemonstrasikan kepada dunia, kepada alam semesta ini, siapa sebenarnya Lucifer itu sebagai penentang Tuhan dan karakter Tuhan yang sempurna itu. Tuhan ingin menyatakan itu. Dan melalui ungkapan itu, melalui demonstrasi karakter Tuhan itu, melalui anaknya yang tunggal itu, maka kita itu diselamatkan tanpa harus mengorbankan keadilan dan kasih-Nya. Itu kan luar biasa ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, menyampaikan kebenaran kepada dunia, mau menyelamatkan umatnya jatuh ke dalam dosa ini tanpa mengorbankan kasih dan keadilan. Itulah pelajaran yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari perumpamaan Kristus tentang kebun anggur ini. Dan tentunya banyak lagi yang akan kita dapatkan pelajaran dari perumpamaan ini. Ya, paling utama kita mengetahui bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita, melakukan segalanya untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi perumpamaan ini juga kembali menyatakan mengenai kasih dan keadilan Allah. Kita akan melihat ke dalam pelajaran di hari Kamis dengan judul Pembersihan Nama Baik Allah. Dalam Roma
3 ayat 1-4 dan juga Yesaya 5 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Tuhan itu membiarkan manusia untuk menilai karakternya ya, Pendeta. Nah, apa maksudnya ini dan mengapa ini penting? Silakan Pendeta Fatah. Ya. Di dalam Roma 3 ini dan Yesaya 5, di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan makhluk ciptanya untuk mengadili karakternya, ya. Sekalipun kita nggak punya hak, ya, untuk mengadili karakter Allah. Tetapi pada akhirnya semua kitab akan dibuka untuk menunjukkan bahwa Allah itu kasih dan Allah itu adil di dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena kalau contoh pasangan atau calon istri, tiba-tiba ada orang lain bisikan kepadanya, tahu nggak, pacarmu itu atau calon suami itu pembohong, penipu, penjahat, perampok dan sebagainya. Padahal Anda tidak lakukan itu, ya kan? Nah, apa yang akan Anda lakukan untuk mempertahankan nama baik dari calon pasangan? Kalau enggak akan nikah atau enggak akan bisa harmonis keluarga itu. Tentu Anda akan berusaha dengan segala cara untuk menunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Saya tidak lakukan itu. Saya bukan orang seperti yang dituduh itu. Supaya ketika Anda membuktikan itu kepada pasangan Anda, fakta-fakta yang benar, maka pasangan Anda akan mempercayai Anda dan Anda akan hidup apa? Harmonis. Nah, begitulah juga cara Tuhan di dalam hal ini. Dia bilang, oke, Anda boleh hakimi saya. Dalam cara apa? Akan ada buku yang akan dibuka. Ya. Nah, di dalam pelajaran ini, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 ya, dikatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya. Jadi Yesus dilambangkan di sini bahwa dia sabar dengan tuduhan semua dan perbuatan orang-orang yang berdosa. Tetapi dia akan tunjukkan keadilan pada suatu masa. Nah, di dalam Roma pasal 3 disebutkan di sini. Roma pasal 3 bagaimana Tuhan berkata, berbicara tentang orang Yahudi, ya. Dan Tuhan sudah buat banyak hal kepada orangnya dan banyak hal juga yang kita boleh pelajari dari kehidupan orang Yahudi. Kemudian dia katakan, jadi bagaimana jika antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Saudara perhatikan, Allah membiarkan tuduhan ini dan dia akan dihakimi katanya. Nah, kapan itu peristiwa itu terjadi? Ya, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, kemudian 1 Korintus 4 ayat 5, di sini menggambarkan tentang penghakiman pasca kedatangan, ya, di mana orang-orang yang ditebus akan menghakimi para malaikat. Jadi di sana ketika kita berada di sorga, maka buku akan dibukakan untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah telah lakukan bagi malaikat-malaikat yang tidak selamat itu sangat adil. Disitulah Tuhan katakan, saya akan dihakimi.
Anda boleh, jadi kita bertindak di sini seperti hakim, ya. Seperti hakim yang mau menyatakan bahwa Allah itu benar. Dengan dia menghukum para malaikat dan orang-orang yang tidak selamat itu, tidak ada yang terlewatkan. Semua akan dihakimi saat itu. Dan membuktikan bahwa mereka layak dihukum. Karena mereka lah yang berdosa itu tadi. Di dalam Roma tadi sudah jelaskan pasal 5. Bahwa Allah benar di dalam segala sesuatu. Kemudian setelah itu, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 5, di sini, sebelum semuanya selesai, kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Di mana semua yang kita pertanyakan tentang ketidakadilan Allah, tuduhan-tuduhan setan, kita dapati semua jawaban bahwa Allah lah yang apa? Yang adil. Dan disitulah pembersihan nama Allah. Jadi luar biasa bagaimana penghakiman ini akan terjadi. Tadi saya lupa bahwa penghakiman sebelum kedatangan Tuhan juga terjadi, di mana Tuhan akan menghakimi baik orang benar dan orang jahat. Tapi khususnya orang benar, sebelum dia datang, orang benar akan dihakimi terlebih dahulu. Kita yang terima Yesus, yang sudah mati, disitulah penghakiman bahwa orang-orang yang menurut pada perintah Tuhan, mereka akan dibangkitkan pada waktu datang kedua kali. Ini penghakiman yang dilakukan. Kemudian kita akan menjadi hakim pada waktu kita berada di sorga. Dan semua ini terbuka. Allah membuka kitab-kitab untuk orang benar. Allah juga membuka kitab-kitab untuk orang yang tidak diselamatkan. Sehingga nama Allah dibersihkan. Pada saat itu Allah melakukan pemerintahan dengan adil, dan Dia lah yang benar, yang menang di dalam pergumulan ini. Dan semua katanya di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11 berkata, setiap lutut dan akan bertekuk dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik, terima kasih pemerintah. Jadi itulah juga cara Allah untuk menyatakan bahwa memang Dia adalah adil dan benar adanya. Kita telah melihat pelajaran dari hari ke hari, dan kita akan melihat apa yang menjadi rangkuman dan juga kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Saya akan berikan kepada pendeta layak untuk memberikan kesimpulan. Ya, terima kasih. Pertentangan kosmis sedang terjadi. Kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, terbatas pemikirannya, banyak hal yang tidak kita mengerti. Kita bingung seperti apa sih cara Tuhan memelihara kita. Kita juga tidak bisa memahami dan menemukan penjelasan yang sempurna tentang kasih Tuhan, tentang keadilan Tuhan. Lalu kita juga tidak bisa menyelami dengan baik misteri kasih karunia itu. Tapi satu hal yang kita dapatkan dari pelajaran ini, kita bisa mengerti sedikit dari pengorbanan Yesus Kristus. Kita bisa memahami itu. Lalu kalau belum memahami itu, Pendeta Pata tadi katakan bahwa akan dibukakan nanti kitab-kitab untuk memperjelas itu. Sehingga semua kebingungan kita ini akan terjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan dan jawaban-jawaban itu belum memuaskan hati kita. Semuanya nanti akan diberikan jawaban yang terbaik terhadap pertanyaan-pertanyaan kita itu dan memuaskan hati kita. Dan berikutnya, kita juga memahami bahwa ada pemulihan nama baik Tuhan melalui pengadilan orang benar dan juga pengadilan malaikat-malaikat atau orang-orang juga yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga, seperti yang diterangkan oleh Pak Pendeta Pata tadi. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi hakim supaya mereka memutuskan bahwa Tuhan itu memang adil. Dan melalui proses itu akan terungkaplah ke hadapan seluruh alam semesta
kalau memang Tuhan itu adil dan kasih adanya. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Inilah pelajaran setelah Sabat yang boleh kami sampaikan. Doa dan harapan kami agar pemirsa yang menyaksikan tayangan ini boleh mengerti dan terberkati dengan tayangan ini. Untuk menutup akan diskusi ini, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh pendeta Noptipatah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau telah melakukan penyelamatan, penebusan bagi kami dengan sungguh amat dahsyat hebat. Engkau telah mengerahkan segala daya upaya. Surga bangkrut oleh karena pemilik surga telah mati di kayu salib untuk mempertahankan kebenaran, menunjukkan kasih Allah, dan menunjukkan keadilan Allah bagi alam semesta dan bagi kami manusia, dan telah memenangkan pertarungan dengan menunjukkan Allah adalah kasih dengan mati di kayu salib, sehingga dapat kejahatan dan setan dapat ditaklukkan. Terima kasih, pelajaran ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Tidak terdapat kesalahan di dalam perbuatanmu, dan pada saat nanti ketika kitab-kitab dibuka, kitab tentang yang benar maupun kitab untuk orang yang berdosa, menunjukkan bahwa Allah hakim yang adil, Engkau benar, dan semua mulut akan berkata, Engkaulah yang benar dan Engkaulah Tuhan yang adil dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar pelajaran ini. Biarlah ini boleh menguatkan iman kami bahwa Engkaulah pemenang di dalam setiap pertempuran. Kami mau selalu dekat dengan Engkau, dan mau selalu berada di sisi Yesus setiap saat, menjadi pemenang bersama dengan Yesus yang adalah pemenang. Dan kami rindu agar Yesus segera datang, sehingga kami boleh tinggal dengan Yesus selama-lamanya di sorga, dan namamu dibersihkan, namamu dipermuliakan. Dipermuliakanlah namamu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.